Ini bagaimana dengan Bakauheni pemudik yang menyeberangi laut di sana dengan Bagus Prasetya? Seperti apa Bagus di sana pemudik yang menyeberangi laut? Apakah masih banyak? Baik Bayu dan juga permisa, dikabarkan bahwa besok adalah pemudik sudah bisa masuk kembali bekerja, di mana untuk situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni di malam puncak arus balik kami melihat sudah terpantau ramai dan penuh dan juga padat, dan adanya antrian kendaraan yang akan masuk ke kapal menuju Pelabuhan Merak dari Pelabuhan Bakauheni ini. Kami melihat bahwa kantong-kantong parkir yang di dermaga eksekutif maupun reguler sudah terpenuh dengan para kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil dan berplat B, di mana menurut data dari ASDP Indonesia Ferry untuk dalam kurun waktu 12 jam sudah ada sekitar 53.600 penumpang, dan itu naik sekitar 53% dibandingkan periode tahun lalu. Dan untuk volume kendaraannya untuk malam ini sudah mencapai sekitar 12.000 kendaraan yang akan melintasi Pelabuhan Bakauheni ini menuju Pelabuhan Merak, naik juga sebesar 48%. Jika diakumulatif untuk data dari H+1 dan H+2, di mana sudah ada 142.000 penumpang dan juga ada sekitar 15.000 kendaraan yang sudah terseberang melalui Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, di mana untuk antisipasi lonjakan ASDP sudah menyiapkan setidaknya kantong-kantong parkir tambahan buffer zone, di mana setiap satu dermaga ada 2 kantong buffer zone yang akan menampung ribuan kendaraan yang akan mau naik ke atas kapal. Dan juga ASDP juga menyiapkan namanya single ticket. Single ticket itu adalah penyamaan tarif tiket kapal reguler terendah, tidak ada tarif eksekutif, di mana pemudik tidak bisa memilih kapal dan diarahkan oleh petugas yang di mana nantinya akan diarahkan ya di mana kapal tersedia. Dan juga untuk itu ASDP juga mengaktifkan namanya TBB, yaitu adalah tiba bongkar buat kapal, yang di mana selama TBB ini biasanya untuk bongkar buat kapal sendiri memakan waktu 1 jam, namun untuk ini ASDP mengoptimalkan selama 45 menit dan kapal sendiri akan beroperasional selama 24 jam. ASDP juga menyediakan setidaknya 34 kapal, di mana 20 kapal disediakan untuk penyeberangan dan juga 6 kapal disiagakan untuk cadangan ketika nanti akan adanya membludak penyeberangan di arus Pelabuhan Bakauheni ini. Dan juga ASDP juga menyiapkan namanya screening tiket. Apa itu screening tiket? Ada screening tiket, penanda stiker, di mana setiap pemudik akan ditempelkan stiker yang berwarna hijau, merah, dan kuning. Warna hijau ada ditandakan ditempelkan untuk para kendaraan yang akan mau menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Untuk stiker yang warna merah itu menandakan untuk kendaraan yang akan menjemput keluarganya yang dari Pelabuhan Merak melalui Pelabuhan Bakauheni di terminal parkir di Pelabuhan Bakauheni. Dan untuk yang warna kuning itu untuk stiker yang truk Sumbu 3 yang akan menuju ke Pelabuhan Buka Bandar Jaya atau BBJ. Nantinya ASDP juga ketika ini membludak dan penuh Pelabuhan Bakauheni, nantinya kendaraan akan dialihkan ke Pelabuhan Wika Jaya Beton yang akan mampu mengantarkan ribuan pemudik ke Pelabuhan Merak. Dan untuk saat ini kami juga menghimbau untuk para pemudik untuk membeli tiket secara resmi, dan banyak sekali Bayu, masih banyak juga pemudik yang membeli tiket dengan calo karena mereka ingin cepat-cepat untuk pulang dan membeli calo dengan harga yang sangat tinggi. Kembali ke Anda Bayu. Ya, kalau kita lihat yang memakan waktu cukup lama adalah proses untuk naik turun mobil menuju kapal feri seperti itu. Apakah ada antisipasi Bagus agar ini bisa berjalan lebih cepat, mungkin agar nantinya kantong parkir juga tidak membludak seperti itu? Baik Bayu, kami informasikan untuk bongkar muat kapal sendiri ASDP mengoptimalkan, yaitu adalah TBB tiba bongkar berangkat, yang dimana nantinya kapal akan tiba untuk bongkar muat kapal selama 45 menit, dan nanti kendaraan yang mengantri di buffer zone atau di kantong-kantong parkir akan segera dimasukkan ke dalam kapal, di mana kami melihat petugas-petugas saat ini siap siaga untuk mengantarkan atau melancarkan laju arus penyeberangan kendaraan yang akan masuk ke kapal Bayu. Baik,
Baik, kalau begitu kita tentunya harapkan agar seluruh berbagai titik yang Anda sudah laporkan, teman-teman, tadi dapat berjalan dengan lancar dari arus balik kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak, ada Muharlin yang melaporkan langsung dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya. Kemudian juga ada rekan Atta Arman dari Cikatama, kemudian Budi Setiawan dari Simpang Ratu, dan juga Bagus Prasetya dari Bakauheni. Terima kasih rekan-rekan, tetap jaga kesehatan dan tentunya tetap semangat dalam dalam bertugas maksud kami. Terima kasih banyak rekan-rekan. Baik, pemirsa, kita akan segera kembali untuk memantau arus balik pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News. Pemirsa, kita akan kembali melihat bagaimana situasi terkini dari Simpang Ratu Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa. Ya, yang Anda lihat saat ini di layar kaca Anda adalah situasi terkini dari jalur Simpang Ratu Cibadak, pemirsa. Di mana ini masih terlihat adanya sejumlah kepadatan di sejumlah titik di sana. Dan kita bisa melihat, pemirsa, bahwa ini mobil di lajur kiri ini juga mengantri begitu panjang. Juga di sebelah kirinya juga ada pemotor. Dan memang di jalur Simpang Ratu di Cibadak, Sukabumi ini memang ada beberapa persimpangan yang akhirnya mempertemukan sejumlah kendaraan dari berbagai titik hingga terjadi kepadatan atau kemacetan di sana. Anda melihat di layar kaca Anda, pemirsa, di sebelah kiri ini, di lajur sebelah kiri adalah lajur yang menuju ke arah Jakarta. Dan memang ini sesuai prediksi bahwa arus balik puncaknya ini kan terjadi pada malam hari ini. Dan bukan hanya pemudik saja, di Simpang Ratu ini memang diisi oleh sejumlah kendaraan untuk berbagai tujuan. Kita bisa melihat ada kendaraan-kendaraan logistik, kemudian juga ada angkutan umum yang memang beroperasi di sana. Kemudian juga ada warga sekitar atau warga lokal yang memang melakukan aktivitasnya sehari-hari. Belum lagi ini adalah jalur arteri di mana ada berbagai aktivitas di kiri dan kanan lajur, yang mana akhirnya juga kendaraan tidak bisa melaju dengan cepat atau dengan kencang. Dan sebelumnya tadi kita juga sudah melihat ada sejumlah petugas di titik ini yang mencoba untuk mengurai. Namun hingga saat ini, pemirsa, di Simpang Ratu masih juga terjadi kemacetan. Dan kalau kita bisa melihat di kemacetan yang mengular cukup panjang ini, mobil ini tidak bergerak bahkan. Bukan hanya melaju pelan, tapi bahkan tidak bergerak. Sehingga rekan kami yang saat ini melapor di sana, ada Budi Setiawan yang saat ini sedang menunjukkan kepada Anda situasi di sana, pemirsa. Ini bisa berjalan kaki untuk melihat situasi di sana. Dan memang sudah berjalan cukup jauh, mungkin beberapa meter, masih tidak bergerak mobilnya. Dan bahkan tadi ada sejumlah mobil, Anda bisa melihat ini seperti yang di sebelah kiri layar Anda. Lihat, mereka sampai membuka kaca untuk mungkin ada udara di dalam kendaraan mereka. Dan juga mungkin menghemat bahan bakar mereka. Dan ini baru bergerak sedikit kendaraannya. Setelah tadi kita bisa hitung cukup lama, beberapa menit tidak bergerak. Berbeda dari arah sebelahnya, yaitu dari arah Jakarta. Yang mana kita bisa melihat kendaraan masih berjalan cukup lancar kalau kita lihat. Kedua lajur ini diberikan pembatas begitu. Adanya separator atau border atau traffic cone kita bisa melihat yang membatasi kedua lajur.
Dan kita bisa melihat yang ke arah Jakarta ini kembali tidak bergerak. Dan mungkin bagi Anda yang ingin melintasi jalur ini, pemirsa, Anda bisa terlebih dahulu mengecek peta digital Anda, apakah mungkin masih padat seperti ini, tidak bergerak, sehingga Anda tidak perlu mengalami kemacetan yang panjang. Mengingat juga arus balik ini sudah mulai memuncak di malam hari ini, khususnya di titik ini, di Simpang Ratu Cibadak, pemirsa. Dan juga jangan lupa pemirsa untuk mempersiapkan terlebih dahulu bahan bakar Anda, kemudian perbekalan seperti mungkin makanan dan minuman yang cukup, dan tentunya kesehatan, baik kesehatan Anda, fisik Anda, ataupun juga kendaraan Anda. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di jalur utama Pantura, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 1 orang tewas akibat kejadian ini. Tabrakan terjadi antara sebuah bus, truk kontainer box, minibus, dan sepeda motor. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat bus yang berhenti mendadak sehingga kendaraan di belakangnya tidak sempat menghindari. Pengendara sepeda motor tewas seketika di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian kepala. Korban selanjutnya dievakuasi petugas ke ruang jenazah Rumah Sakit Sentral Medika Jatisari, Kabupaten Karawang. Selain itu, pemirsa, petugas juga segera mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Kejadian ini sempat menyebabkan antrian yang panjang. Kendaraan terjadi ini dari arah Jakarta maupun Cirebon. Arus balik di ruas tol Jakarta Cikampek terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ribuan kendaraan pribadi dan bus terlihat mengular panjang memenuhi badan jalan mulai dari kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan tol Japek dan MBZ hingga kilometer 60. Antrean panjang kendaraan terjadi dari kilometer 60 hingga kilometer 48. Tingginya volume kendaraan ini merupakan akumulasi dari para pemudik yang datang dari berbagai arah, seperti dari tol Cipali dan tol Cipularang yang masuk melalui gerbang tol Cikatama menuju ruas tol Jakarta Cikampek. Peningkatan jumlah kendaraan terjadi secara signifikan seiring sudah banyak warga yang masa libur lebarannya ini dan mulai beraktivitas kerja dalam waktu dekat. Diperkirakan arus balik akan terus meningkat dalam 2 hingga 3 hari mendatang. Kita akan kembali memantau sejumlah titik, pemirsa, dari arus balik lebaran kali ini. Pemirsa, ada Rudi Setiawan di jalur arteri Karawang dan Steven Patinama di rest area kilometer 62. Kita terlebih dahulu ke jalur arteri Karawang, ada Rudi Setiawan di sana. Rudi, apakah ada kemacetan di sana, Rudi? Ya, Bayu dan pemirsa, selamat malam. Untuk terkait arus mudik pada hari Selasa malam ini, arus kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, sejak sore hari ini, bahkan hingga malam terus mengalir. Kami informasikan memang untuk di jalur arteri ini sendiri secara bergelombang, kadang memang ramai dan kadang mereka para pemudik ini juga lenggang. Di mana memang karena adanya pengaturan arus lalu lintas di beberapa titik yang dinormalisasikan oleh pihak kepolisian dari Polres Karawang. Ya, salah satunya yaitu yang berada di tempat saya ini berada ini di kilometer, maksud saya di gerbang tol Karawang Timur. Ini merupakan jalur arteri yang menjadi tempat penyebab kemacetan. Di antaranya ini merupakan karena ada beberapa pertigaan. Namun sampai malam ini sejumlah pertigaan dilakukan secara buka tutup, di mana arus kendaraan untuk yang saat ini bisa dipacu kalau untuk saat ini antara 20 sampai 30 km per jamnya. Di mana memang beberapa ada arus yang menjadi penumpukan, yaitu mulai dari perbatasan Subang dan Karawang,
kemudian juga di Simpang Jomin itu terjadi adanya kepadatan, kemudian juga di Pasar Kosambi, bahkan di Terminal Kelari, begitu juga di perbatasan antara Karawang dan Bekasi, yaitu di Jalan Lingkar Tanjung Pura, di mana ribuan kendaraan di situ terjadi beberapa kali kepadatan, dan ini salah satu yang terjadi. Ada beberapa lokasi yang menjadi perhatian petugas, di mana saat ini memang masih diberlakukan sistem buka tutup di beberapa lokasi. Dan kemudian juga baru untuk perlu diketahui, emang untuk pada malam ini volume kendaraan ini bukan saja terjadi pada malam ini saja, sejak tadi pagi juga sudah banyak, namun berbeda pada untuk kondisi sore hari dan malam hari ini lebih volumenya lebih banyak dan atau lebih tinggi. Dan untuk pada malam ini, kalau melihat di jalur saya berada ini, kondisinya memang kadang landai, kadang ramai. Di mana memang karena adanya pengaturan pihak kepolisian yang berada di Pasar Kosambi dan di jalur di Karawang Timur itu sendiri. Ya, Bayu, untuk sementara itu yang dapat kami informasikan untuk di jalur arteri Karawang. Untuk kondisi saat ini masih keadaan ramai dan lancar. Ya, Bayu. Ya, Rudi, kalau kita lihat ini di jalur arteri Karawang ini banyak sekali pertokoan seperti itu dan juga pasar seperti itu. Lalu kira-kira jam-jam berapa yang mungkin ini harus diantisipasi para pemudik untuk melakukan perjalanan, mengingat juga pasti ada aktivitas jual beli, kemudian juga aktivitas masyarakat lokal di sana? Ya, Bayu, betul sekali, perlu diwaspadai atau perlu menjadi himbauan para pemudik, terutama bagi para pemudik yang datang dari arah timur menuju ke ibu kota atau Jabodetabek. Perlu diwaspadai, ada beberapa titik yang memang karena di sini kepadatan ini sering terjadi, yaitu kadang menjelang sore dan kemudian juga menjelang pukul seusai pada maghrib dan sampai isya itu cukup tinggi volume kendaraan, di mana volume kendaraan itu terus mengalir dari berbagai wilayah. Karena memang perlu diketahui, untuk jalur Karawang ini sendiri merupakan jalur akses sentral satu-satunya, baik itu dari Jawa Barat seperti Bandung dan wilayah maksud saya wilayah wilayah timur, kemudian juga wilayah dari Jawa Barat dan Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Ini merupakan jalur satu-satunya yang bisa dilintasi. Hanya jalur arteri atau jalur Pantura Karawang. Dan kemudian setelah selesai para pemudik melintas Karawang, itu ada beberapa jalur opsi, di antaranya yaitu bisa melalui menggunakan jalur Kalimalang ataupun di jalur utama, di jalur arteri yang berada di jalur utama provinsi. Ya, di mana ini jalur merupakan ada bisa terbagi menjadi dua pilihan untuk para pemudik yang untuk menuju ke arah Jabodetabek dan ke Jakarta khususnya. Ya, Bayu, itu yang perlu harus diwaspadai, terutama pada menjelang malam hari ini memang lebih landai kendaraan dibanding dengan kendaraan pada waktu sore dan siang hari. Ya, diprediksi untuk arus kendaraan atau puncak arus mudik ini akan terus berlanjut pada besok hari atau menjelang malam ini, dikarenakan memang besok di Karawang sendiri merupakan kawasan industri, banyak yang sudah mulai bekerja pada hari Rabu. Ya, demikian, Bayu. Iya, Rudi, sebelumnya ini ada kecelakaan yang akhirnya menewaskan satu orang, yaitu pemotor di sana, yang mana ini melibatkan juga 4 kendaraan di sana. Mungkin apa ini yang menyebabkan kecelakaan ini hingga bisa terjadi dan mungkin bisa menjadi antisipasi para pemudik yang melintas di sana? Ya, Bayu, betul. Memang untuk perlu antisipasi di mana jalur arteri atau jalur Pantura ini masih banyak kendaraan roda sumbu 3, di mana roda sumbu 3 ini masih banyak yang membandel atau yang masih melanggar. Karena untuk di jalur arteri sendiri banyak kendaraan karena banyak yang dibuang ke jalur arteri, sehingga kendaraan selain dipadati oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan sepeda motor, sehingga jalur-jalur arteri ini juga dipadati oleh kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan kendaraan sumbu 3, di mana sumbu 3 mayoritas rata-rata
hampir rata-rata kendaraan yang di luar membawa tembakau, sehingga perlu diantisipasi karena untuk sumbu 3 itu sendiri belum diperbolehkan untuk melintas di jalur arteri maupun di jalur tol, sehingga para pemudik harus perlu mewaspadai di jam-jam khusus tertentunya agar bisa terhindar dari penumpukan kendaraan, di mana bisa pemudik bisa dengan nyaman. Ya, Bayu. Ya, Rudi, sedikit saja Rudi, kalau kita lihat di jalur Anda ini banyak sekali pemotor yang melintas di sana mendominasi. Kemudian ini juga di beberapa titik kita masih melihat hujan masih sering turun. Apa yang harus mereka antisipasi agar mereka bisa berkendara lebih aman, Rudi? Sedikit saja. Ya, Bayu, untuk di jalur arteri sendiri memang kadang masih diguyur hujan, di mana perlu diwaspadai. Selain di jalur arteri Karawang ini, selain karena di jalurnya masih ada beberapa jalan yang juga berlubang, dan kemudian juga ada yang penerangan yang gelap, dan kadang juga masih ada cuaca ini masih di Karawang ini masih diguyur hujan, seperti tadi juga ada diguyur hujan, memang tidak besar seperti hari kemarinnya. Dalam 3 hari ini memang Karawang ini diguyur hujan secara lokal, ya Bayu. Jadi perlu diwaspadai tentunya untuk mempersiapkan pengemudi khususnya sepeda motor untuk membawa jaket hujan, di mana memang ujung cuaca untuk hujan itu sendiri tidak bisa dipastikan. Ya, Bayu. Terima kasih banyak Rudi. Kita akan menuju ke rest area kilometer 62 terlebih dahulu. Ada rekan Steven Patinama di sana. Ya, Steven, apakah banyak sekali kendaraan yang memenuhi rest area sekarang? Ya baik, selamat malam Bayu dan juga pemirsa. Untuk di pukul mendekati tengah malam ini memang rest area kilometer 62 tidak seramai pada menjelang malam tadi hingga pukul 8 tadi, yang memang banyak sekali kendaraan pemudik ataupun armada bus yang membawa pemudik dari kampung halamannya untuk kembali ke Jakarta. Untuk saat ini memang di rest area sendiri sudah tergolong landai begitu ataupun normal, karena banyak pemudik yang memilih untuk terus melanjutkan perjalanannya karena waktu sudah sangat malam sekali ya Bayu, karena sudah mendekati tengah malam. Jadi mereka lebih memilih untuk terus melanjutkan perjalanannya agar tiba dengan cepat di rumahnya atau masing-masing di wilayah Jabodetabek begitu. Untuk arus lalu lintas sendiri di Jakarta Cikampek seperti yang terlihat di layar kaca saat ini adalah kondisi yang sangat lancar dan meskipun ramai begitu ya. Di kilometer dari 70 hingga kilometer 30 memang ada penerapan sistem kontraflow yang diterapkan oleh pihak kepolisian untuk mengatur atau mengurai kepadatan yang terjadi pada malam hari ini, yang diprediksi adalah malam ini merupakan atau hari ini merupakan puncak arus balik gelombang pertama. Untuk Anda dapat lihat di jalur kontraflow yang dibuat 2 lajur ini memang arus kendaraan berjalan dengan cukup lancar, bahkan dengan jarak antar kendaraannya sangat jauh begitu. Pengendara pun dapat memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi untuk menuju ke tol Jakarta Cikampek arah ke Jakarta. Sedangkan di arus sebaliknya atau di sebelahnya arah ke Jakarta tergolong lancar sekali ya Bayu. Bahkan pengendara dapat melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Hanya sesekali terjadi kepadatan di ruas pertemuan antara tol MBZ dan Jakarta Cikampek atau di sekitar kilometer 47 atau 48. Namun setelah itu kondisi lalu lintas kembali lancar hingga berakhirnya kontraflow di kilometer 30. Untuk sementara itu Bayu. Baik, terima kasih banyak. Kita harapkan juga nantinya bisa berjalan dengan lancar apapun yang terjadi di sana. Steven Patinama melaporkan langsung dari rest area kilometer 62 Karawang, dan sebelumnya ada rekan Rudi Setiawan dari jalur arteri Karawang. Terima kasih rekan-rekan, salam sehat selalu dan tetap semangat dalam bertugas. Terima kasih. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.